lalu juga pengaruh daripada nasionalisme ini diperkirakan lahir 1908 Budi Utomo ya, diperkuat oleh Sumpah Pemuda dan nanti tentu kemerdekaan Indonesia. Ini berpengaruh besar bagi gereja. Nasionalisme itu kan cinta tanah air ya, cinta tanah air. Bahwa tanah air ini tanah air kita ini tanggung jawab kita. Kita ini bukan objek, kita ini subjek begitu. Kita inilah pelakunya, kitalah pemimpinnya, dan semangat itu mempengaruhi sampai kepada gereja sehingga di gereja juga terjadi perkembangan-perkembangan. Antara lain yang pertama terjadi pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Itu yang pertama terjadi. Adanya kesadaran kaum awam bahwa pekabaran Injil ini urusan kita. Kita kan udah menjadi Kristen, begitu ya. Ini urusan kita sehingga mereka pergi ke saudara-saudaranya dalam mengabarkan Injil dan juga dalam hal itu ada misionaris-misionaris yang tentu mendukung mereka untuk melakukan hal ini. Dan salah satu dari tokoh lembaga Alkitab Belanda yaitu pendeta yaitu Dr. Kramer mengatakan bahwa apa? Dia mendesak bahwa usaha pekabaran Injil umat Kristen di Indonesia itu harus langsung dilakukan oleh orang pribumi. Sehingga banyak terjadi lembaga-lembaga sending lokal. Ya ada sending Karo, ada sending Batak, kalau ada klien GKPS, ya GKPS itu tahun 1928, 25 tahun pekabaran Injil di Simalungun, mereka mendirikan Komite Naramarpodah misalnya, ya. Itu selain pengumpulan dana untuk pekabaran Injil, tapi juga adalah dalam rangka misalnya mencetak buku-buku. Ini dalam upaya untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat-jemaat yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kedewasaan dalam kepemimpinan gereja. Jadi tokoh-tokoh pribumi ingin mempercepat kepemimpinan gereja dan salah satu langkah yaitu untuk kedewasaan gereja itu adalah bahwa gereja itu dipimpin oleh orang pribumi sendiri. Ya, oleh karena itu mulai dilakukanlah pentahbisan pendeta pribumi ya, pentahbisan pendeta pribumi. Kemudian selanjutnya pengadaan tenaga pribumi, didirikanlah dibuatlah kursus-kursus, didirikanlah sekolah-sekolah, kemudian juga salah satunya adalah didirikan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta ya. 1934 Sekolah STP Jakarta sudah berdiri ya. Lembaga Alkitab Indonesia juga 1928 ya sudah mulai sorry. Lembaga Alkitab Indonesia ya. Bukan. Balai Alkitab juga sudah berdiri ya. Maksud saya Balai Alkitab ya. 1814 itu memang sudah ada berdiri ya. Sebelumnya. Pada masa Belanda, Hindia Belanda. Jadi dengan kata lain, gereja mengalami perkembangan. Gereja sudah dididik oleh orang-orang yang disekolahkan dalam sekolah-sekolah pribumi. Dan itu tentu mengakibatkan sehingga dengan demikian cap agama Kristen sebagai agama penjajah ini lambat laun akan sirna.
Karena ada pemahaman begini, orang Kristen nggak mungkin mendukung kemerdekaan. Karena apa? Orang Kristen itu kan sama agamanya dengan Belanda. Jadi nggak mungkin dia mendukung penjajahan, mendukung kemerdekaan. Tetapi dengan kehadiran orang Kristen dalam partai politik sebagai wadah aspirasi, apalagi kehadiran orang Kristen di partai non-Kristen, partai nasionalis, ini mengakibatkan cap bahwa agama Kristen, agama penjajah lambat laut menjadi semakin sirna. Bagaimana sikap daripada para misionaris? Misionaris tentu mempunyai sikap yang berbeda. Satu pihak misionaris melihat udah saatnya gereja pribumi dipimpin orang pribumi. Fungsi daripada Zendeling hanya sebagai guru kadiwasan. Guru kadiwasan itu apa? Guru sebagai yang diberikan kesempatan juga untuk memberikan masukan-masukan menuju kedewasaan gereja-gereja di Indonesia. Tetapi di lain pihak banyak juga misionaris yang tidak setuju dengan adanya kepemimpinan pribumi. Mengapa? Karena bagi mereka orang-orang pribumi belum sanggup. Dan bukan hanya di kalangan misionaris, tetapi di kalangan orang pribumi juga terdapat pro dan kontra. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, ada yang mendukung masuk partai politik, ada yang tidak. Tetapi semuanya itu dapat dipersatukan kembali semangat gereja-gereja untuk melihat bahwa kesadaran nasionalisme itu sejalan dengan apa yang dikehendaki Kristus untuk kemerdekaan. Bagaimana sikap daripada Belanda? Dia nggak menduga gerakan nasionalisme ini tentu. Belanda sendiri juga tidak menduga penjajah maksud saya. Tidak menduga bahwa ada keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka. Oleh karena itu mereka juga melakukan tindakan ya. Ada reaksi Belanda ya. Misalnya mereka membuat Divide et Impera ya. Membuat perkampungan suku, ada Jong Java, Jong Batak, Jong Karo, Jong Ambon, Jong Minahasa. Apa artinya itu? Supaya mereka bukan bergerak secara nasional, tetapi secara suku, sehingga tidak kuat gerakan itu. Tapi itu bisa dilalui dalam semangat Sumpah Pemuda, bertanah air satu, berbangsa dan berbahasa satu. Ya. Lalu kemudian mereka juga membentuk apa yang disebut dengan Volksstaat. Volksstaat itu adalah Dewan Rakyat, seperti misalnya lembaga DPR gitu ya. Jadi dengan menempatkan orang-orang yang dianggap vokal untuk nasionalisme di lembaga Volksstaat, maka bisa saja mereka nanti nggak lagi berbicara tentang nasionalisme karena mereka diberikan kursi, diberikan fasilitas. Kalau mereka nyaman ya lebih bagus mereka tidak mendukung. Itu pikiran daripada Belanda. Tetapi itu semuanya tidak terjadi karena walaupun ada yang merasa nyaman dengan penjajahan, tetapi mereka secara mayoritas masyarakat Indonesia melihat bahwa mereka lebih baik berdiri di kaki sendiri ya. Termasuk gereja-gereja juga akhirnya memimpin gereja sendiri atau dipimpin oleh orang-orang pribumi. Itulah kira-kira bagian-bagian yang menjadi pengaruh daripada berkobarnya semangat nasionalisme di gereja. Dan tentu tokoh-tokoh yang kalian yang sudah kita baca bersama tadi, kita dengar bersama, misalnya ada Leimena. Kita nanti masih berjumpa dengan Leimena di Orde Lama. Kita masih jumpa dengan TSG Gunung Mulia di Orde Lama ya. Leimena itu adalah seorang dokter pribadi Soekarno. Dialah yang menyembuhkan penyakit Soekarno, yaitu penyakit sakit kepala berkepanjangan. Dia juga adalah penggagas puskesmas di Indonesia, ya, Leimena. Oleh karena itu ada lembaga Leimena sampai sekarang. Sementara TSG Mulia, dia itu diabadikan namanya menjadi BPK Gunung Mulia. Jadi kalau kalian pernah belanja buku di toko buku BPK Gunung Mulia, ya, Badan Penerbit Kristen itu ya, bukan babi panggang karo ya, jangan kalian pikir babi panggang karo ya.
Itu Gunung Mulia itu nama orang. Jadi bukan ada jantik dan cari-cari nama Gunung Mulia di Indonesia, nggak ada. Dia adalah ketua Dewan Gereja-Gereja Indonesia yang pertama. Ya, itu namanya diabadikan menjadi BPK Gunung Mulia ya. Jadi kita akan masih berjumpa dengan mereka di Orde Lama, di masa Soekarno. Di situ nanti kita akan lebih dalami tentang bagaimana mereka turut serta dalam membangun Air France dan lain sebagainya. Ya, oke, semangat terus. Para penanggap, tugasmu tidak hanya mengoreksi ini salah ketik dan lain sebagainya. Penanggap itu juga punya bahan ya, bahan yang untuk dia perbandingkan, begitu ya. Jadi kalau namanya hanya nengok salah ketik itu namanya korektor ya, bukan penanggap. Jadi janganlah begitu ya. Kalian pun harus lihat, oh ini bikinnya. Bacalah buku lain, ada nggak yang belum masuk ini? Ada nggak hal penting yang belum terjelaskan? Istilah ini kayaknya dia belum jelaskan. Nah, begitunya dia fungsi penanggap ya. Oke? Semangat terus ya, jaga kesehatan. Kalian semua udah divaksin? Sudah?